Halo guys, David di sini dan ini adalah hard disk LaCie. LaCie aja deh. LaCie DJI Copilot. Kapasitasnya 2 TB dan harganya sekitar 7 jutaan. What? Kenapa bisa mahal banget ya? Sebagai perbandingan, kapasitas hard disk Seagate Ultra Slim yang harganya 1 juta ini sama-sama 2 TB loh. Ya mending ini aja dong. 7 juta bisa dapat 7 biji, bos. Total kapasitasnya juga jadi 14 TB tuh daripada 2 TB doang. Ya nggak bakal habis-habis lah buat ngisi folder tugas kuliah atau PR sekolah. Itulah yang saya pikirin pas pertama kali tahu soal hard disk ini. Bukan mikir soal tugas kuliah ya, tapi soal harganya yang nggak wajar buat sebuah hard disk yang kapasitasnya 2 TB. Kenapa ya bisa semahal itu? Fungsi hard disk kan ya memang cuma buat nyimpen data doang, dan fungsi DJI Copilot ini juga sama-sama buat nyimpen data juga. Ya, memang bener sih, fungsi HP sejutaan sama 10 jutaan juga sama buat komunikasi, fungsi mobil 100 jutaan sama miliaran juga sama buat pindah dari titik A ke titik B, tapi barang yang lebih mahal, apalagi berkali-kali lipat mahalnya, pasti punya fitur ekstra kan, yang bikin hidup pemiliknya jadi tambah nyaman. LaCie, DJI Copilot juga sama. Kita nggak usah bahas fitur yang aneh-aneh dulu deh. Kalau kita lihat dari bodinya aja, hard disk ini udah kerasa kuat berkat lapisan karet yang tebal di bagian sisi-sisinya. Karet beginian memang bikin penampilan si Copilot jadi lebih ngebosenin dan tebal. Tapi berkat karet ini juga lah, kita bisa giniin si hard disk tanpa mudah rusak. Nah, sorry buat yang pakai headphone. Memang nggak pasti bisa cegah kerusakan sih, semua bantingan pasti ada resikonya termasuk yang tadi, tapi minimal dia bisa lah nurunin angka kerusakan secara drastis. Nah, terus pasti muncul pemikiran kayak gini lagi. Tapi bang, kan mendingan kita pakainya hati-hati aja daripada beli hard disk mahal ini. Kalau rusak pun, rusak 3 aja nggak masalah. Kita masih punya 4 biji kok kalau harga yang kita beli itu sejutaan. Ya, pemikiran itu nggak salah sih. Kalau data yang ada di dalamnya nggak penting-penting banget, ya udah rusak aja. Tapi kalau data yang ada di dalamnya punya nilai yang penting banget, yang misalnya nilainya puluhan juta itu, kayak foto-foto wedding atau hasil syuting video yang prosesnya nggak gampang, barulah proteksi ekstra ini jadi kerasa banget manfaatnya. Ibaratnya kayak dompet yang hilang. Oke lah, dompet ratusan ribu itu hilang, tapi gimana sama duit di dalamnya? Terus kartu-kartu di dalamnya gimana? Kayak SIM, KTP, kartu bank, itu repot banget kalau mengurus surat kehilangan dan proses-proses lainnya. Dompetnya sih nggak apa-apa ya, hilang tinggal beli baru. Tapi isinya itu, oh iya, nggak cuma bisa ngeredam bantingan, DJI Copilot ini juga lumayan tahan ya sama cipratan air. Tapi jangan sampai kecelup aja, karena menurut info yang saya baca, hard disk ini cuma bisa nahan cipratan air aja kayak air hujan misalnya. Selain fitur yang strong tadi, LaCie DJI Copilot juga punya salah satu teknologi yang dari dulu saya harapin ada di sebuah hard disk atau flash disk, yaitu teknologi buat mindahin data dari satu device ke sebuah hard disk tanpa harus ngelewatin komputer lagi. Dulu fitur begitu sering kepikiran sih oleh saya pas saya mau transfer data kuliah sama teman di kampus. Bukan tugas kuliah yang itu ya, tapi ya tugas kuliah beneran deh, bukan yang aneh-aneh. Kami udah sama-sama bawa hard disk, tapi nggak ada yang bawa laptop, jadi ya rempong lagi ujung-ujungnya. Kalau kita pakai DJI Copilot yang kayak gituan nggak bakal kejadian deh. Kita tinggal colokin aja hard disk lain ke salah satu port yang tersedia di LaCie. Terus tinggal copy-copy aja deh, nanti ada instruksinya kok di depan layar. Yep, LaCie DJI Copilot juga punya layar, walaupun ya masih sederhana aja sih, belum touchscreen, tapi tetap hebat lah buat sebuah hard disk. Kontrolnya juga lumayan gampang ya. Intinya kita cuma pilih iya atau enggak aja waktu mau ngasih perintah lewat satu tombol di sisi bawah yang disebut dengan action button. Kalau lambangnya begini berarti tekan tombolnya sekali aja. Kalau begini, tekan tombolnya agak lama sedikit alias ditahan. Cuma buat fungsi copy data dari hard disk lain ke si LaCie, saya masih nemuin ada beberapa hard disk yang datanya nggak bisa di-copy. Kayak WD Passport Ultra, oh ini 500 MB yang ini. 2 tera ini datanya bisa dibaca, dia masih mau ngopi tapi kecepatan transfernya 0. Jadi percuma sih jalan tapi kecepatannya 0, jadi anggap aja nggak jalan. Sementara kalau buat device lainnya kayak SD card itu nggak ada masalah.
Bagian soal nge-transfer data dari kartu SD card memang jadi bagian yang paling penting sih dari Copilot ini, karena target pasar dari produk ini memang fokusnya ke fotografer atau videografer, yang pastinya selalu nyolokin SD card mereka ke kamera. Atau drone juga sih zaman sekarang, kalau videografer harusnya tahu-tahu sedikit lah soal drone. Di iklannya aja si Copilot ini digambarin sebagai harddisk yang adventure banget. Buat petualang yang nggak mau ambil pusing, nggak mau ribet, nggak mau cemas. Pokoknya pas kita selesai syuting, datanya langsung di backup aja ke harddisk. Nggak perlu bawa laptop berat-berat di punggung mereka. Layar di harddisk ini sendiri nggak bisa kita pakai buat ngeliat isi data di dalamnya ya. Kalau mau ngeliat isinya, kita harus colokin dia ke HP lewat kabel data. Mau dari kabel yang udah kita punya bisa, atau dari kabel yang udah ada di dalam kotaknya. Jenis kabel bawaannya ada banyak sih, dari USB Type-C ke USB Type-C, USB-A ke USB-C, micro:B ke micro:B, micro:B ke Lightning, sama micro:B ke C, banyak sih. Di dalam kotaknya kita juga bakal nemuin charger dengan beberapa jenis colokan, dari yang tipe C kayak yang dipakai di Indonesia, terus ada tipe A yang dipakai di Cina, tipe I di Australia, dan tipe G di Singapura. Lewat aplikasi Copilot Boss atau singkatan dari Backup Onset Solution, barulah kita bisa ngeliat data apa aja yang ada di dalam harddisk ini. Kita bisa mindahin dan ngapus datanya juga lewat aplikasi ini. Karena kalau dari harddisknya langsung, memang nggak ada pilihan buat ngapus data, biar nggak ada kasus salah mencet gitu. Terus, apalagi ya yang menarik dari harddisk ini? Oh ya, dia juga bisa dijadiin powerbank sih buat HP, tapi saya rasa itu nggak terlalu penting ya. Sisanya sih, saya nggak banyak nemuin banyak bedanya sama harddisk biasa. Lasi ada nawarin garansi 3 tahun buat si DJI Copilot, tapi entah buat recover apa aja sih, cuma ketulis limited warranty gitu. Dan dia juga ada nawarin rescue data service selama 3 tahun yang bisa balikin data kita kalau misalnya nggak sengaja kehapus. Jadi ya, lumayan buat jaga-jaga. Walaupun DJI Copilot ini bener-bener keren kalau dibandingin sama harddisk lain, saya tetap ada kepikiran 3 bagian sih yang bisa dikembangin lagi dari dia. Yang pertama, mungkin dia bisa pakai chip gitu, kayak SSD, biar tambah nggak mudah rusak lagi walaupun dibanting. Karena ya nggak ada moving parts di dalamnya. Kalau SSD biasa kan mau kita lempar pun masih tetap tenang. Terus bakal lebih bagus kalau layarnya bisa nampilin apa aja isi data di dalamnya. Dan yang terakhir, kalau bisa harddisk ini mampu dikoneksiin ke HP secara wireless ya. Kayak Bluetooth misalnya. Walaupun kecepatannya pasti lebih lambat. Tapi ya, kita jadi punya pilihan lah kalau kita nggak bawa kabel. Saya sih yakin kalau Lasi bisa bikin barang begitu. Tapi harganya pasti bakal lebih mahal lagi dari DJI Copilot yang udah mahal ini. Apakah saya ngerekomendasin harddisk ini buat Anda? Itu jawabannya tentu aja enggak. Kalau Anda adalah pengguna mainstream yang biasanya pakai harddisk buat nyimpen atau nge-copy data gede aja kayak backup game Steam, film, dan datanya yang nilainya nggak gede-gede banget, saya rasa harddisk ini nggak worth it ya. Kalau buat keperluan itu, harddisk juta aja udah pas banget kok buat dipakai. Lasi DJI Copilot cuma cocok buat Anda yang dari awal udah kepikiran kayak gini. Coba gue punya media penyimpanan yang simple dan aman ya. Males kalau bawa laptop mulu, cuma buat copy data doang. Gue udah punya banyak SD card sih, kalau penuh ya tinggal ganti aja. Gak usah dihapus, tapi rasanya lebih tenang aja gitu kalau punya 2 backup. Ya, gitulah. Saya rasa produk ini cuma cocok buat orang yang punya pikiran begitu. Yang nganggap kalau di 7 juta itu cuma receh lah kalau bisa bikin data kita lebih aman dan pemakaian yang lebih nyaman. Demikian review saya soal Lasi DJI Copilot. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Mahal juga. Oke.